Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan euro market XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan saat ini sudah memasuki dari posisi titik terendah ya. Kalau kita perhatikan dari key supportnya yaitu 1616.51. Tren besar masih kecenderungannya adalah naik, dan tentunya pergerakan dari tanggal 3 November ya 2022 yaitu 1616.51 sampai dengan posisi saat ini sudah mencapai 55 bar, artinya 55 candle daily ya selama 81 hari. Artinya posisinya sudah ada kenaikan selama 81 hari dan totalnya adalah 55 candle kenaikan. Dan kalau kita perhatikan posisi sampai dengan saat ini itu sudah mendekati area order block di time frame D1 ya atau daily. Dan kalau kita perhatikan posisi di hari kemarin itu membentuk tekanan bullish ya, ditutup di candle bullish seperti bullish pin bar, memiliki rekor panjang dari bawah ke atas dan close di atas daripada open. Kecenderungan masih kuat naik sampai dengan posisi saat ini. Dan tentunya dorongan buyer ini masih didominasi dari posisi sebelumnya adalah candle impulsif bullish yang memberikan informasi bahwasanya terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan low-nya pun dari posisi sebelumnya, kalau ini kan ada bearish untuk koreksi ya, low-nya semakin menurun. Dan kemudian di hari Kamis minggu kemarin ada impulsif bullish di mana low terakhirnya ini memberikan informasi yang cukup kuat terjadi kenaikan, sampai di posisi hari Selasa kemarin ya terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan. Dan hari ini menurut saya akan melanjutkan kenaikannya, cuman untuk lebih detail seperti apa strateginya untuk kita bisa mencari momentum buy, tentunya langsung aja kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu kita turunkan di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kemarin sudah saya berikan gambaran ya, dimana targetnya adalah ada dua informasi, yaitu di area pattern pantau terbentuk dan kemudian area golden level. Nanti saya akan bahas di time frame 1 jam untuk lebih detailnya. Sebelumnya yang perlu kita lihat ya di time frame 4 jam ini, area yang kemarin memang salah satu target saya adalah area golden level, tentunya mendekati EMA 50 dan kemudian membentuk bullish pin bar, dorongan buyer yang cukup kuat pasca setelah rilis ya. Kemarin ada news yang memperlihatkan posisi indeks dolar terjadi penguatan. Waktu itu XAU-USD berpengaruh, langsung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tapi di akhir sesi ya mendekati malam terjadi pembalikan posisi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan ditutup di candle impulsive bullish, artinya posisinya ini sangat kuat dorongannya, dan hari ini akan menguji sekali lagi untuk mendekati wilayah resistennya di hari kemarin yaitu 1942.37. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam karena untuk kita bisa mengetahui lebih detail dari pergerakan di hari kemarin. Ini banyak sekali coret-coretan ya yang sudah saya buatkan di hari kemarin. Tentunya area golden level, nah ini penurunan terakhir kemarin, kemudian menyentuh area golden level dan dia naik ya, membentuk bullish engulfing dan melanjutkan kenaikannya, tapi ditutup di area high weekly ya, ditutup di area high weekly. Dan curve yang saya gambarkan pun juga sudah di breakout ya, menandakan potensi penurunan. Dan ya struktur yang kita gambarkan memang kemarin turun untuk naik ya, seperti itu. Ini saya hapus dulu untuk strukturnya. Saya akan gambarkan untuk hari ini seperti apa targetnya. Breakout kemarin juga sudah ke breakout ya, sudah diambil. Ini saya hapus dulu, oke. Kemudian range-nya ya, saya akan mengatakan range pergerakan hari ini itu masih berkisaran antara area 1911.32 ya, area sini, sampai dengan posisi resistennya 1942.41 ya. Oke, di sini poin 41 saya samain dulu.
Ya, seperti ini ya untuk high-nya di 1942,41. Ini range-nya. Kalau kita lihat range pergerakannya dari titik terendah terakhir di sini ya, swing terakhir sampai dengan titik tertingginya ini mencapai 31 sampai 30 dolar per troy ounce, dan posisi kemarin itu mencapai range kisaran low-nya di sini. Kita coba lihat sampai dengan posisi tertingginya itu mencapai di kisaran 25,35 dolar per troy ounce. Ya, posisinya menurut saya dengan ukuran pergerakan di hari kemarin ya cukup bagus ya, di di atas rata-rata untuk pergerakan harian. Dan tentunya hari ini menurut gambaran saya akan ada kecenderungan menguji sekali lagi wilayah target yang kita gambarkan ya, yaitu di 1948,27. Area ini yang menurut saya menjadikan titik uji berikutnya ya, selain daripada high di hari kemarin. Kalau kita ukur dari titik close terakhir sampai dengan titik tertingginya di sini 1948 make sense ya untuk menguji ke wilayah ini. Adapun kalau ke bawah pun area yang dituju ya mendekati wilayah, kalau sampai ke sini sih terlihatnya ya sesi Amerika ya, tentunya minimal mendekati wilayah ini ya. Dan ini terjadi false break loh, Anda bisa lihat ya, mendekati wilayah ini. Jadi menurut saya kecenderungannya untuk hari ini itu berkisaran ya antara area mendekati wilayah ini dan mendekati area 1948,27. Oke, dan ini saya hapus dulu sebentar, saya rapikan dulu ya teman-teman supaya kita enak nanti menjelaskannya. Tentunya ini saya hapus aja, posisinya juga saya hapus. Saya sisakan high weekly dan sebentar, tentunya ini juga saya hapus ya, seperti ini ya, lebih baik seperti ini ya. Oke ya, sekarang skenarionya untuk hari ini ya, skenario untuk hari ini saya menurut saya ini akan menguji ya sekali lagi dorongan buyer, yaitu mendekati wilayah area resisten di hari kemarin ya, titik tertingginya di sini, menguji wilayah ini 1942,41. Jika mana ini di breakout, maka kecenderungannya memasuki wilayah order block di time frame D1 ya. Area ini hati-hati nantinya apakah betul-betul akan terjadi pembalikan ataupun koreksi. Dan tentunya hari ini ada news besar yang akan rilis yang mengukur kondisi ekonomi Amerika, yaitu GDP, yang tentunya di pertemuan sebelumnya ya, maksudnya GDP hasil di bulan kemarin itu memberikan informasi yang cukup signifikan, kenaikan sebesar 3,2%. Kalau kita lihat untuk GDP hari ini ya pukul 20.30 di sini previousnya adalah 3,2%. Forecastnya ada penurunan 2,6%. Jika mana actualnya ini juga sesuai dengan forecast, maka indeks dolar diprediksi akan terjadi pelemahan, ada pertumbuhan. Kalau ini make sense ya, karena kemarin inflasi juga turun, otomatis kan kondisi ekonomi Amerika kan memang ditekan dengan adanya kenaikan suku bunga, meskipun terakhir 50% ya atau 50 basis point yang mendorong suku bunga sebesar 4,5% untuk saat ini di Amerika. Tentunya GDP ini juga menjadikan faktor indikator si Jeremy Powell. Tentunya seperti itu. Jika mana hari ini kondisinya akan turun sebesar 2,6%, akan memperpanjang penurunan indeks dolar itu sendiri. Karena menurut saya make sense, saya lihatnya juga inflation rate kemarin turun, core retail sales juga turun, ya besar kemungkinan GDP ini juga pasti akan turun ekonominya. Menurut gambaran saya seperti itu. Jika mana hal itu terjadi sesuai dengan yang diprediksikan data yang masuk, sebesar 2,6% memprediksi bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kemudian ada durable goods order juga ya. Ini di jam yang sama, ini juga high impact. Barang tahan lama ini yang akan rilis nantinya pukul 20.30, previousnya minus 2,1%, forecastnya ada pertumbuhan sebesar 2,5%. Apakah nanti ini akan mempengaruhi dari datanya GDP? Tentunya nanti kita lihat dampak daripada market atau pasar terhadap indeks dolar seperti apa, nanti akan
terhubung juga dari pergerakan XAUUSD. Jika mana indeks dolar itu melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Dan secara teknikal memang kecenderungannya masih kecenderungan kuat naik. False break 2 kali, 1 dan kedua, dan tentunya saat ini akan menguji kuat wilayah resistennya ya 1958.31. Wilayah ini yang akan ditargetkan. Tapi nanti kita lihat struktur untuk di sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa, karena yang perlu kita pantau adalah wilayah ini yang menjadikan titik wave ke E, dan tentunya ini akan menjadikan titik pemantauan kita. Apakah ada potensi di area tersebut terjadi breakout impulsif bullish? Kalau terjadi maka dia akan bergerak naik. Tapi kalau nantinya ada kecenderungan impulsif bearish, hal yang perlu kita perhatikan adalah areanya penurunan berikutnya ya. Kalau kita tarik dari posisi seperti ini, ya gambarannya ya gampangannya seperti ini. Tentunya yang akan kita lihat targetnya ya, target turun itu bisa mencapai di area ya, kalau dia nanti ini gagal, kalau dia gagal break di atas daripada resisten ya, maka kecenderungannya pasti akan turun ya, minimal menguji lagi wilayah terdekat daripada harga running ya di area ini. Maka nanti kita lihat ya potensinya, karena saya melihatnya juga posisinya 50% ya antara ini di kisaran area ini. Baru dia nanti bisa terjadi kenaikan kembali jika mana ada pattern pembalikan. Saya ukur dulu 50%-nya dari pergerakan di hari kemarin ya, tentunya seperti ini sebentar. Oke. Nah, tepatnya area tersebut di 1929 ya, poin 82. Ini area titik uji lah ya, target titik ujinya di area sini untuk 50% dari pergerakan di hari kemarin. Kita tandain dulu titik ujinya ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ada pantau dua informasi, yang area atas dan area bawahnya di sini. Oke, di sini ya. Nanti kita lihat apakah ada pembentukan pattern terjadi di wilayah tersebut. Jika mana ada, maka kecenderungannya akan seperti ini bergerakannya. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi ini ya. Tentunya nanti saya akan update di sore hari. Jika mana teman-teman kalau mau scalping sebenarnya cocok kalau dari sesi Asia ya ataupun sesi Eropa, karena pergerakannya hanya bergerak di range antara area 8 sampai dengan 15 dolar. Tapi kalau untuk entry dan mendapatkan swing trade yang lebih panjang, saya rasa lebih baik di market Amerika. Makanya kalau kita lihat pergerakannya nggak usah muluk-muluk, untuk scalping boleh ya menurut saya di time frame antara 15 atau 5 menit ya, untuk kita bisa mendekatkan taking profit. Artinya kalau nanti mendekati wilayah ini ada pattern terbentuk di time frame 15 menit contoh gitu, ada penurunan, bisa sell, taking profit ya antara 1-2 dolar untuk scalping. Kemudian mendekati area 50% dari range di hari kemarin ya, yaitu 1929.82, bisa buy setelah ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, seperti itu baru buy. Terus kemudian stop loss di bawah, target ya 1-2 dolar. Intinya seperti itu untuk scalping ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.